Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy dengan NIM H10712211030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi transfer sedimen, yaitu tentang kecepatan fluida dan tekanan geser di dasar. Nah, pada slide pertama ini eh, terdapat ada sebuah gambar yang mana gambar tersebut terdapat pada partikel sedimen. Ada perbedaan dari atas permukaan dan bawah permukaan yang mana dibedakan oleh warna, yaitu ada warna mulai dari warna biru sampai ke merah. Nah, prinsip dasar dari analisis transfer sedimen ini terjadi pada gambar tersebut merupakan suatu percobaan atau suatu simulasi aliran fluida yang membawa sedimen yang dipengaruhi oleh pada ketinggian dari permukaan air tersebut, yang mana pada ketinggian tersebut itu terjadi perbedaan kecepatan aliran sedimen. Nah, pada gambar tersebut terdapat pada warna biru, yaitu terjadi pada dasar permukaan aliran, yang mana pada permukaan aliran tersebut sedimen yang dibawa itu sangatlah lambat karena adanya terjadi gesekan antara sedimen dan permukaan dasar, yang mana akan menyebabkan lambatnya laju arus sedimen yang dibawa oleh fluida tersebut. Nah, pada warna hijau itu sedimen sudah mulai lebih agak cepat dari sedimen yang berwarna biru. Namun, sedimen yang berwarna hijau tersebut mengalir masih terjadinya adanya gesekan pada permukaan. Namun, gesekan itu sudah mulai berkurang daripada sedimen yang berwarna biru, sehingga sedimen yang berwarna hijau itu masih dapat mengalir pada permukaan, namun adanya perlambatan oleh dari gesekan permukaan tersebut. Nah, pada sedimen yang berwarna merah itu merupakan sedimen yang mengalir pada atas permukaan, sehingga laju aliran dari sedimen tersebut yang dibawa oleh fluida itu lebih cepat dari warna sedimen yang berwarna biru dan hijau, yang mana aliran sedimen yang berwarna merah itu kurang atau bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh dasar dari permukaan aliran tersebut, yang mana sehingga fluida itu dapat membawa transport sedimen atau mentransfer sedimen tersebut menjadi lebih cepat. Untuk slide berikutnya yaitu tentang kecepatan fluida dan tekanan geser di dasar di dalam arus. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ini menjelaskan mengenai kecepatan sedimen ya, yang terjadi pada arus, yang mana F itu merupakan arah sedimen yang terjadi, dan pada delta X itu merupakan merupakan atas permukaan, yang mana dapat kita ketahui bahwa ketika sedimen itu mengalir dibawa oleh fluida, terjadi antara gesekan atau dorongan dari kiri dan kanan. Namun pada gambar slide tersebut itu dorongan dari kiri ke kanan, dari kiri itu lebih besar dan dari kanan itu lebih kecil. Namun yang mana akan menyebabkan bahwa sedimen itu mengalir, bukan berarti tidak adanya gesekan yang berlawanan. Gesekan yang berlawanan itu tetap terjadi, namun sangat kecil, sehingga sedimen itu tetap bisa mengalir pada fluida tersebut, yang mana laju kecepatan aliran sedimen pada fluida itu dipengaruhi oleh dari ketinggian, yang mana semakin tinggi atau di atas permukaan sedimen, sedimen tersebut itu akan mengalir semakin cepat. Dan sebaliknya, jika sedimen itu semakin dekat dengan dasar aliran, maka sedimen tersebut akan mengalir menjadi lebih lambat daripada
terjadi yang pada atas arus permukaan, yang mana itu disebabkan oleh gesekan pada permukaan aliran tersebut. Nah, pada gambar ini menjelaskan bagaimana kecepatan fluida itu berubah seiring ketinggian dari dasar, serta bagaimana arus itu menyebabkan gaya geser yang mempengaruhi transportasi sedimen. Yang mana sudah dijelaskan tadi, semakin dekat dengan bawah permukaan maka sedimen itu mengalir semakin lambat, dan begitu sebaliknya eh, semakin jauh atau berada di atas permukaan, sedimen itu mengalir akan menjadi lebih cepat. Nah, pada slide berikutnya ini yaitu merupakan rumus kecepatan fluida dalam aliran turbulens, yang mana rumus ini menunjukkan bahwa kecepatan fluida itu meningkat seiring dengan ketinggian dari dasar, ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yang mana tau ini merupakan tegangan geser dan rho ini merupakan densitas dari fluida tersebut, yang mana gerakan sedimen yang dibawa oleh fluida ini juga dipengaruhi oleh ketinggian dan gravitasi. Pada slide ini merupakan kecepatan fluida yang lebih rendah di dekat dasar karena adanya gesekan dengan permukaan sedimen. Kecepatan fluida lebih tinggi di atas karena pengaruh aliran turbulen yang lebih kuat. Nah, jika tegangan geser atau tau itu lebih besar dari tegangan kritis, sedimen akan mulai bergerak. Mana seperti yang dibahas sebelumnya itu, ketika sedimen itu berada pada atas permukaan, maka tidak adanya terjadi gesekan pada permukaan, sehingga sedimen itu bisa mengalir lebih cepat yang dibawa oleh si fluida. Dan sedimen akan mengalir lebih lambat karena adanya terjadi gesekan pada permukaan arus, maka sedimen itu akan mengalir lebih lambat. Nah, untuk slide ini merupakan batas layer, antara dasar arus dan kecepatan si sedimen itu mengalir. Nah, pada turbulent outer layer ini merupakan aliran tidak teratur dan kacau. Nah, kenapa? Karena sedimen itu dipengaruhi tadi oleh gravitasi, sehingga semakin besar partikel sedimennya itu, maka sedimen itu akan mengalir lebih dalam dan mendekati batas permukaan arus. Nah, yang mana ketika sedimen ini berada pada turbulent outer layer, maka sedimen yang berada pada layer ini merupakan sedimen yang partikelnya sangat kecil, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lajunya arus, yang mana dapat menyebabkan aliran sedimen itu tidak teratur dan kacau. Nah, pada turbulent logarithmic layer ini merupakan layer yang mana turbulent ini disebabkan oleh ketinggian logaritmik. Nah, pada layer transition dan viskos ini dipengaruhi oleh viskositas si fluida tersebut, sehingga dapat mempengaruhi laju atau lambatnya sedimen yang mengalir. Semakin tinggi viskosnya, maka sedimen itu mengalir juga akan lebih lambat karena dipengaruhi oleh viskositas si fluida. Nah, untuk berikutnya, kecepatan fluida dan tekanan geser di dasar dalam arus, yang mana dapat kita lihat pada kedua grafik ini terdapat perbedaan, yang mana perbedaannya itu terdapat pada dasar arus, yang mana satunya itu merupakan dasar yang halus dan satunya lagi mempunyai dasar yang kasar, yang mana dapat kita ketahui dari kedua gambar tersebut bahwa aliran atau arus yang mempunyai dasar yang lebih smooth atau halus itu bisa membawa sedimen itu lebih cepat, ya, lebih cepat dibawa oleh arus dibanding dengan permukaan yang kasar. Dengan permukaan yang kasar terjadi banyaknya gesekan antara permukaan dan sedimen, sehingga
terjadi banyaknya gesekan yang memperlambat lajunya sedimen yang mengalir yang dibawa oleh fluida tersebut. Nah, kesimpulannya dekat dasar perairan itu kecepatan fluida lebih rendah karena adanya gesekan dengan sedimen. Dan semakin ke atas, kecepatan fluida itu semakin meningkat karena pengaruh aliran dari turbulens tersebut. Untuk pada gambar ini dibedakan oleh permukaan yang kasar dan permukaan yang halus, di mana permukaan yang kasar itu membawa laju sedimen lebih lambat dan permukaan yang halus membawa laju sedimen lebih cepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video singkat ini untuk mereview materi mengenai kecepatan arus dari sedimen, kecepatan fluida dan tekanan geser di dasar arus. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk mereview sedikit materi mengenai transfer sedimen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.